Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch, dan sebelum kita bahas tema dialog kita pada siang hari ini, terlebih dulu pasca kebakaran, sejumlah pedagang di Pasar Senen Jakarta Pusat kini menjajakan barang dagangannya di trotoar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan Adinda Ratih langsung dari Pasar Senen. Ya, Ratih, seperti apa kondisi terkini di sana? Silakan. Baik, Kivi. Pasca kebakaran yang terjadi di pusat grosir Pasar Senen, Jakarta Pusat, memang saat ini kondisi di kawasan ini terlihat ramai dan lalu lintas yang berada di depan TKP kebakaran pun terlihat ramai, cenderung agak sedikit tersendat begitu. Karena memang sejak tadi pagi kami pantau sudah mulai banyak dari pedagang yang menggelar lapak dagangannya di bahu jalan dan juga trotoar. Hal inilah yang menyebabkan lalu lintas di depan atau di kawasan TKP kebakaran menjadi agak sedikit tersendat karena mereka berjualan di bahu jalan, di mana jalan raya yang biasa yang selalu bisa dilewati oleh kendaraan pun menjadi lebih sempit begitu. Selain itu dapat kami sampaikan juga bahwa banyak mayoritas dari pedagang yang berdagang di depan TKP kebakaran pun merupakan pedagang pakaian yang dulunya berdagang dan memiliki kios di dalam gedung Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan saat ini kondisi gedung itu pun khususnya blok 1 dan blok 2 ini sudah hangus terbakar sehingga para pedagang pun memutuskan untuk berdagang di jalanan. Dan hingga saat ini, hingga siang ini semakin banyak, bahkan diprediksi hingga nanti sore akan semakin ramai, semakin banyak pedagang yang menggelar dagangannya di trotoar dan juga bahu jalan kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat. Untuk saat ini demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Adinda Ratih melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, tadi itu disampaikan oleh Adinda Ratih bahwa sejumlah pedagang yang kiosnya terbakar kini menjajakan dagangannya ini di depan lokasi kebakaran, dan tentunya ini membuat kemacetan tidak dapat terhindarkan. Namun kita berharap ya pemerintah bisa segera mencarikan solusi untuk mereka. Dan kita akan ke tema bahasan kita pada siang hari ini, yaitu mencari jawara Jakarta. Sudah saya perkenalkan tadi Bang Zaki dan juga Bunda Neno, dan ada satu lagi narsum kita yaitu Latif Ansori, tim pemenangan Ahok Jarot. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sudah lengkap ya, 1, 2, dan 3. Ini kita di Speak Up Loud ingin mengedukasi masyarakat nih untuk lebih mengenal lagi terhadap calon dari pemimpin mereka, khususnya yang berada di kawasan DKI Jakarta. Mungkin kita dari Bang Zaki dulu ya, nomor urut 1. Jika kita lihat kemarin debat yang pertama, dilihat dari hasil survei pasca debat ini elektabilitasnya cenderung nomor 3 ya, kalau tidak salah dalam sejumlah lembaga survei mengatakan demikian. Kira-kira ada persiapan khusus tidak sih di debat selanjutnya nanti? Oke, pertama gini Mbak, kalau misalnya dikatakan nomor 3 saya agak bingung sih sebenarnya. Apakah itu fokus yang di debatnya aja atau enggak? Karena kalau kita lihat beberapa lembaga survei yang lain yang tidak online, nah kita lakukan survei juga di bawah, di masyarakat ya, dengan tidak membawa nama tim sesnya kita. Ternyata kita itu sebenarnya antara 1 dan 2 sebenarnya kita lihat gitu. Memang ada salah satu yang dianggap lebih menonjol cenderungnya dibanding seperti? Kita. Kebetulan itu kita ada yang pas online lah, itu kan internal ya Mbak ya data kita. Kita tuh cenderung nomor 1 dan juga nomor 2. Jadi ada beberapa nih, ada 4 survei. Tapi kok berita online kan ya udah, itu kan namanya ada afiliasi tertentu, saya nggak mau bicara ya, itu kan masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari hasil kemarin, masyarakat tuh sangat menunggu ya. Sangat menunggu banget tuh debat pertama kali, karena kalau misalnya Mbak perhatikan, jalanan Jakarta tuh cenderung lengang. Jadi ini seakan-akan kayak PSSI mau tanding, serius. Jadi PSSI semuanya pulang ke rumah sengaja untuk lihat debat gitu ya? Cenderung awal gitu, pulang ke rumah dan kemudian pengen nonton itu. Dan saya mohon maaf banget bahwa ya saya yakin banget, karena kami sangat yakin bahwa ini adalah salah satu karena mereka sangat menunggu Mas Agus nih, sama Pak Silvi. Karena ini kan penampilan perdana ya, untuk di debat ya. Selama ini memang kami sengaja untuk tidak tampil karena kami pengen memberikan kejutan, dan bagi kami situasi di saat debat itu sangat positif sebenarnya di atmosfer kami, di pendukung kami maupun di masyarakat sebelumnya, di masyarakat bawah yang cenderung apolitis ya. Kalau yang isi polling itu kan rata-rata udah ketahuan, jadi dikesampingkan dulu begitu ya untuk hasil polling itu, tapi lebih cenderung kita lihat ke bawah, prepare gitu ya. Pada saat di lapangan kita lihat, kita juga lakukan survei sendiri dan angkanya positif gitu loh. Oke, memang ada beberapa isu yang kita tidak nomor 1, tapi ada beberapa, kan ada 6 segmen. Di segmen-segmen tertentu kita itu nomor 1 gitu loh. Nah, tapi lagi-lagi ya, namanya ini kan kita bukan pengen menjadi gubernur debat ya Mbak ya. Ini kita menjadi bahan evaluasi juga, meskipun masyarakat banyak yang senang. Tapi tetap lagi-lagi ya, ini kan kita, Mas Agus ini kenapa kita hanya memilih 3 debat resmi KPUD? Karena bagi kita lebih penting untuk hadir di lapangan bersama masyarakat.
debat ini adalah hanya salah satu momen aja bagi kita untuk menyampaikan visi dan misi. Baik, tapi Gitu. jika dikatakan sebenarnya debat ini kan merupakan salah satu akses ya kepada masyarakat secara Iya. luas yang mungkin tidak sempat bertemu langsung dengan pasangan Agus Silvi begitu Iya. di lapangan. Ini merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk masyarakat Jakarta lebih mengenal loh seperti Iya. apa sih calon dari mereka. Tapi jika saya tanyakan kepada tim ses nomor urut 2 seperti apa? Apa yang seperti apa nih? Terkait Pertanyaannya. dengan debat yang kemarin, kemudian persiapannya dengan debat Persiapan yang ke depan. akan datang. Jadi kalau Pak Ahok dan Pak Jarot ini memang karena sudah terbiasa dengan itu, memang pekerjaan beliau petahana, jadi sudah tahu apa-apa saja yang siap akan dijawab ketika diberikan pertanyaan seperti itu. Jadi ketika debat pertama tidak ada persiapan khusus, dan tentu saja untuk debat kedua tidak ada persiapan khusus juga gitu kan, karena memang sudah tahu apa-apa saja yang terjadi di Jakarta. Selain itu kan sebelum ini kita selalu ada sesi setiap hari ya di Rumah Lembang dari jam 8 sampai jam 12 siang. Di situ masyarakat melakukan pengaduan, dan juga di awal-awal itu, di setiap awal sesi Pak Ahok selalu mengatakan ini loh yang akan kita lakukan untuk Jakarta, dan ini yang sudah kita lakukan, ini visi misi kita dari waktu ke waktu. Kalau sekarang kan sudah dirubah menjadi 1 kali seminggu ya, setiap hari Rabu, dan itu terus secara kontinu Pak Ahok atau Pak Jarot mengungkapkan ini impian kita ke depan, 5 tahun ke depan, dan bahkan rencana-rencana yang mau kita lakukan ke depan itu justru sudah terpenuhi seperti itu. Jadi ini membuat pendukung-pendukung kita tuh lebih optimis dengan kemenangan Pak Ahok dan Pak Jarot gitu. Baik, kalau Bunda Neno, ini kalau dari tim ses Anies Sandi gitu ya, sebelumnya di debat yang sebelumnya tanggapannya ini cukup baik begitu, karena dari hasil survei ini banyak yang menyatakan bahwa Anies Sandi ini nomor 1 untuk elektabilitas berdasarkan debat kemarin. Tapi ada tidak sih persiapan khusus untuk di debat selanjutnya? Ya, saya kira ya, di luar dari debat ya, kita punya hal yang esensial di negeri ini sebetulnya dalam hal pendidikan. Dan ketergabungan saya bersama Anies Sandi itu juga karena alasan itu ya. Kita punya PR dan justru sekaligus potensi yang besar, karena kita lihat bahwa pembangunan itu kita nggak bisa bicara lagi pembangunan fisik. Kalau yang bangun fisik itu Fir'aun juga bisa bangun fisik. Tapi kita harus punya indeks pembangunan manusia. Ini yang paling unggul dari Anies Sandi adalah dia concern terhadap pembangunan manusia. Jadi jargonnya bahwa kotanya maju dan manusianya itu bahagia itu penting, karena kebahagiaan itu penting. Nah, ini yang dilalaikan. Jadi ketidakbahagiaan warga itu memegang peranan penting untuk nanti apakah lokomotif bangsa ini mau bergerak atau enggak. Dan Anies dalam hal ini adalah siapa lagi orang yang paling paham. Saya bilang ya, kalau ibu-ibu semuanya nih, saya bilang ibu-ibu semua pengen nggak anaknya hebat, pengen nggak anaknya dahsyat, pengen nggak anaknya bahagia. Kalau pengen anaknya bahagia, pasti harus punya sekolah, pasti harus punya guru yang baik. Dan Anies sangat-sangat bagus dalam hal bukan hanya pengalaman sebagai seorang menteri pendidikan, tapi Pak Anies ini betul-betul concern ya, luar dalam jiwa raganya adalah untuk pendidikan bangsa ini. Bahkan kita baca di WA sekarang ini bagaimana seorang kakeknya ya, kakek Baswedan itu sejak kecil seorang Anies ini sudah disuruh menulis surat. Ini cucu saya yang menulis surat negara, bayangkan. Artinya kredibilitas seseorang di dalam dunia pendidikan ini penting, karena bangsa ini harus dididik. Hari ini kita berhadapan dengan fakta yang luar biasa. Anak kita menghirup 1 kali gorila saja hancur, langsung rusak otaknya. Ya, jenis narkoba baru yang luar biasa. Siapa yang bisa nanggulangi ini kalau bukan pendidikan? Dan satu hal lagi adalah persoalan apakah bangsa ini bisa mengangkat dirinya dalam hal kesejahteraan, dan itu adalah persoalan UKM. Dan Baik. Mas Sandiaga Uno adalah orang yang betul-betul paham bagaimana untuk membuat negara ini, bangsa ini, atau rakyat Jakarta pada khususnya ini maju UKM-nya. Kalau buktinya sudah banyak ya. Jadi Baik, dua faktor ini yang Jadi luar menurut biasa. Bunda Neno ini satu sisi calon gubernur dari nomor urut 3 ini adalah bagaimana caranya untuk pendidikan begitu yang diutamakan, Ya. kemudian yang Ya. calon wakil Kita gubernur ini hancur bagaimana karena untuk akhlak. mencari penghasilan dari masyarakat ini lewat Ya, UKM, that's begitu it, ya. that's it. Tapi tadi menarik gitu ya ketika disebut sedikit soal misalkan narkoba. Ya. Kemarin sempat ketika Pak Ahok menyatakan bahwa sebelumnya sempat diminta juga agar kurikulum anti narkoba ini masuk begitu ke dalam kurikulum, namun tidak dilaksanakan begitu oleh Pak Anies ketika masih menjabat sebagai menteri. Tapi ada tanggapan tidak sih dari teman-teman Ahok?
Itu tetap sebuah option yang baik gitu ya untuk memastikan bahwa generasi muda, tidak hanya generasi muda tentu saja, generasi manapun yang mengambil sekolah seperti walaupun paket C begitu kan, mereka bebas dari narkoba dan menjamin masa depan mereka itu bisa terpenuhi. Karena program Pak Ahok itu yang otak, perut dan dompet itu kan juga sinkron gitu loh apabila mereka juga sehat dan bebas narkoba. Baik, gitu. ini menarik sekali, otak, perut dan juga dompet. Kemarin juga sempat disentil nih soal moral. Soalnya moralnya tidak tersentuh, tapi tanggapan Anda seperti apa sih? Jadi memang yang mau kita lakukan visi ke depan itu akan pembangunan manusia seperti itu kan. Selama ini selalu disundul-sundul sepertinya paslon nomor 2 tuh nggak peduli sama manusia, pedulinya sama bangunan doang gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Kita peduli dengan otak, perut dan dompet itu karena dari situlah juga masyarakat Jakarta juga bisa menjadi manusia yang lebih baik. Indeks pembangunan manusia di Jakarta itu sudah cukup tinggi, 78,99. Yang mana itu sedikit lagi sudah 80 yang itu standar internasional. Itulah yang mau dikejar sama Pak Ahok dan Jarot di periode kedua gitu kan. Itu menurut saya itu sudah luar biasa gitu ya, dengan program-program yang sekitar peripheral program lah ya. Mungkin yang dianggap program dompet itu apa, program perut itu apa, program otak itu apa. Tetapi dari situ itu membangun untuk IPM ini meningkat. Baik, ini terkait dengan birokrasi-birokrasi begitu ya, yang menurut paslon nomor 1 kemarin begitu, ada sejumlah birokrasi yang terkesan dilanggar oleh paslon nomor 2, dan kemarin salah satunya adalah kasus Bukit Duri yang menang ini juga sampai disinggung oleh calon wakil gubernur Silvi begitu ya kemarin. Tanggapan Anda? Kalau masalah ini ya, lagi-lagi begini nih, kita yang paling penting kalau dalam mencari seorang gubernur, dia kan punya tujuan ya, punya visi dan misi, iya semua sama gitu. Tapi yang paling penting kalau sekedar mengeksekusi sesuatu agar selesai, itu kita nggak butuh pemimpin. Kita butuh orang suruhan aja, kita butuh manajer aja itu. Kita bayar orang, that's it, selesai gitu. Manajer proyek lah kita bilang. Tapi Jakarta ini kan kota yang isinya manusia ya gitu. Mas Agus dan Pak Silvi itu sangat menekankan pembangunan manusia seutuhnya gitu. Jadi bukan sekedar ruang fisik aja, tapi ini adalah ruang kehidupan. Konsepnya beliau itu adalah seperti itu, ini ruang kehidupan nih. Bukan hanya sekedar ada manusia, ada angka statistik. Angka 2000 demi 10 juta itu nggak masuk akal gitu. Bagi kita setiap, every single person yang hidup di Jakarta itu sangat penting dan sangat ada artinya. Nggak bisa mengorbankan berapa ribu demi 10 juta atau 7 juta, itu nggak masuk akal gitu bagi kita. Berarti itu sangat tidak menghargai manusia dan sangat tidak menghargai Jakarta sebagai suatu ruang kehidupan. Itu hal yang mesti benar-benar digarisbawahi. Nah, kaitannya dengan pemimpin yang punya visi, mesti manusiawi juga, mesti menghargai setiap manusia, dan mesti diingat pemimpin ini, kita ini di hidup negara hukum, ada aturannya gitu loh. Kita punya tujuan baik, tapi kalau caranya tidak baik, ya mohon maaf nih, berarti kita lagi-lagi sebagai pemimpin ya yang disorot di mana-mana, kita memberikan contoh yang tidak baik. Bahwa jadi tujuan baik ini juga harus disertai begitu ya dengan cara-cara yang baik juga dalam meraihnya. Baik, tapi seperti apa sih kira-kira program-program unggulan begitu yang akan dilaksanakan oleh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur dari nomor 1, 2, dan 3 ketika mereka nanti akan mengemban tanggung jawab sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Saat lagi di Speak After Lunch.